Halo, selamat datang di channel Witrain 77. Ini adalah general reading, jadi akan menarik banyak energi dan kolektif. Kalau kamu ingin lebih personal, private, dan spesifik, kamu bisa booking personal reading, atau setelah menonton video ini ya, kamu ingin bahas lebih lanjut, silakan ke personal reading. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Yuk kita mulai general reading-nya. Halo Gemini, apa kabar? Sekarang kita bonus reading untuk Sun, Moon, and Rising in Gemini. Ini akhir bulan Maret ya. Masih bisa energinya itu sampai ke awal April. Kita lihat ada pesan apa ya. Bonus pesan dan energi untuk Sun, Moon, and Rising in Gemini. Oke, di sini yang pertama sudah ada Ten of Coins. Kemudian ada Seven of Swords. Ada Ace of Coins. Oke, Gemini, aku merasakan ada masalah ya. Beberapa ini masalah keluarga. Kemudian ada The Wheel of Fortune dan Temperance. Tapi nggak usah khawatir ya, yang aku rasakan kamu bisa melewati atau mengatasi ya. Di sini sebenarnya konflik ataupun masalah yang terjadi yaitu semacam ujian ya. Jadi buat sebagian besar Gemini, aku merasakan ada ujian untuk naik kelas, istilahnya seperti itu. Karena sudah disiapkan ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang solid ya, yang stabil. Dan ini sebenarnya mungkin sudah kamu lihat atau kamu ketahui, tapi untuk mencapai ke situ perlu ada tes ya atau ujian. Ya secara contohnya misalnya kalau kamu lagi menghadapi ujian, menghadapi tes ya di sekolah, kuliah, atau kursus ya. Di sini memang kamu diminta untuk cerdik. Jadi jangan textbook gitu ya, jangan terlalu melihat ke teori atau menggunakan teori. Kamu juga perlu menambah unsur-unsur yang cerdik, karena ini juga menjadi sebagai apa ya istilahnya tuh, kamu itu nantinya ya kalau misalnya lulus dari ujian ini, maka kamu itu bukan hanya naik kelas, tapi kayak kamu itu diberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kemudian kamu juga bisa jadi ya kalau di pekerjaan contohnya kamu itu akan memimpin suatu tim. Di sini yang aku rasakan mungkin belum sampai naik jabatan, tapi kayak masih sebagai teamwork gitu ya. Jadi kayak misal di satu tim ada leadernya, nah kamu itu bisa menjadi calon leader atau asisten ya, tapi kemudian nanti di perjalanannya kamu akan dipercayakan sebagai leader. Kalau kamu cerdik ya, dan kelihatannya memang beberapa dari Gemini ini cukup cerdik, maka kamu akan bisa meraih ya tujuan kamu. Kamu bisa mengembangkan keuangan, karir, usaha ya. Karena di sini ada Wheel of Fortune. Sesuatu yang kamu tanam ya itu akan mulai tumbuh. Ya mungkin kalau di pekerjaan ya kamu itu sudah konsisten, kamu itu rajin ya. Kamu tidak menyerah, kalau ada hambatan itu kamu tetap mencari solusi ya sambil menjalani prosesnya. Kemudian kamu juga di sini mencari ya cara yang tidak biasa, cara yang mungkin bukan seperti orang kebanyakan.
Ya, tapi di sini disarankan kamu jangan sampai melakukan cara-cara yang tidak sehat ya. Kalaupun kamu menggunakan trik, nggak apa-apa selama itu tidak merugikan orang lain ataupun merugikan diri kamu sendiri. Di usaha ya, atau di pekerjaan, keuangan terutama, aku melihat apa yang kamu tanam, misalnya kamu itu menabung, atau kamu juga misalnya sudah bekerja secara konsisten, maka prosesnya itu akan bergulir ya. Kemudian di sini juga ya, meskipun prosesnya bergulir, kamu diminta sabar. Jadi prosesnya itu memang nggak instan ya. Prosesnya itu pelan-pelan, tapi karena dari awal kamu itu sudah konsisten dan kamu juga yakin ya dengan langkah kamu, dengan apa yang kamu tabung, apa yang kamu kerjakan, atau usaha apa yang kamu lakukan, maka ya semesta itu tidak membiarkan kamu bekerja secara sia-sia ya, pasti akan dibantu. Karena di sini ada Wheel of Fortune, jadi keberuntungan itu akan bisa datang ke kamu gitu ya. Mungkin nggak di bulan Maret, tapi di bulan April, tapi itu kayak sequence. Jadi apa yang kamu lakukan, kamu nggak usah khawatir ya, pasti itu akan menemukan jalannya. Tadi aku menyinggung sedikit tentang masalah keluarga. Ya, di setiap keluarga, seharmonis apapun ya, sesolid apapun, ya masalah itu akan bisa timbul tenggelam. Nah, di sini ada kemungkinan masalah lama itu timbul kembali. Tapi di sini ya aku minta untuk Gemini, kalau misalnya ada masalah lama yang muncul, yang timbul kembali, kamu jangan patah arang ya, jangan sampai menyurutkan langkah kamu. Aku ambil contoh ya, misalnya ini terkait pekerjaan. Kamu itu sekarang bekerja di suatu perusahaan, ya, terus kamu itu karena kinerja kamu bagus ya, mungkin kamu banyak menghabiskan waktu di kantor, atau juga kamu itu banyak keluar kota, banyak di luar rumah. Nah, memang di sini ada saran supaya kamu itu bisa mulai mengatur ya ritme kerja kamu, jangan sampai terlalu banyak di pekerjaan, terlalu lama di kantor. Karena sebenarnya kalau kamu bisa mengatur itu ya, maka pekerjaan kamu juga akan selesai, tapi keharmonisan keluarga juga tidak terganggu. Jadi bagaimana caranya supaya kamu bisa mengatur waktu, bisa juga koordinasi ya dengan rekan kerja, dengan atasan ya, menjelaskan dengan cara yang bisa dibilang out of the box ya. Jadi jangan pakai alasan-alasan yang klise, tapi kamu cari ya alasan yang cerdik, yang cemerlang, supaya atasan kamu itu bisa memahami bahwa tanpa kamu harus terus berada di sisinya, atau kamu itu ya ibaratnya orang kepercayaan kan kayaknya tuh harus selalu di mata gitu ya. Nah, tapi di sini kamu bisa menjelaskan bahwa meskipun kamu WFH atau kamu juga punya waktu yang berjarak dengan atasan, itu tidak membuat kinerja kamu menurun atau dedikasi kamu itu tidak menurun gitu ya. Overall sih ini bagus ya, karena aku melihat kalau untuk keuangan, meskipun belum yang langsung ngejelegur, belum langsung banyak, tapi menjanjikan. Dan kuncinya adalah ada kesabaran yang pertama, dan yang kedua adalah bagaimana kamu bisa menyeimbangkan waktu di kerjaan dengan waktu bersama keluarga. Secara keseluruhan ya, bonusnya adalah usaha kamu itu akan membuahkan hasil. Jadi kalau misalnya kamu sudah berusaha, maka kamu akan melihat progresnya. Kemudian kalau kamu punya masalah ya, terutama dengan keluarga atau dengan orang sekitar, maka itu juga akan bisa diselesaikan atau terselesaikan ya. Lebih tepatnya terselesaikan, tapi tinggal bagaimana kamu itu menyikapi setelah itu. Apakah hubungannya akan membaik ya, akan harmonis, atau malah makin renggang. Jadi kayak memaafkan tapi tidak melupakan ya, bisa juga seperti itu.
Tapi kalau di keuangan dan karir di sini kelihatannya positif ya. Kalau kamu merasa stuck, maka di bulan Maret ini segala sesuatunya akan mulai bergulir lagi. Kalau kamu sudah mengusahakan sesuatu ya, sudah konsisten, maka itu akan kelihatan ya perkembangannya. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan apa untuk Gemini, Sun, Moon, and Rising? Ada bonus apa? Ya, opportunity to forgive. I see. Oke, ini kaitannya dengan masalah ya. Jadi, mungkin kamu itu selama ini berusaha untuk memendam atau berusaha untuk menganggap tidak ada masalah ya. Nah, di bulan Maret ini bonusnya kamu itu akan sadar ya bahwa segala sesuatu terlalu lama dipendam itu tidak baik. Suatu saat akan mencuat juga ya ke permukaan. Dan kelihatannya kamu akan mulai bisa berdamai ya, terutama dengan diri sendiri. Kamu akan mulai healing, yang aku rasakan seperti itu. Jadi beberapa Gemini akan memulai proses healingnya ya, dimulai di akhir Maret. Dan di sini kamu memang disarankan untuk bisa memaafkan diri kamu maupun siapapun ya yang telah melukai atau menyakiti hati kamu, terutama keluarga. Karena itu berkaitan dengan rezeki. Ya, jadi meskipun di sini bukan kamu ya yang bersalah, tapi kalau kamu masih menyimpan rasa sakit hati, bahkan dendam, justru kamu yang akan mendapatkan akibat buruknya. Nah, bagaimana caranya supaya kamu bisa rilis ya, bisa melupakan ya, kalaupun tidak melupakan ya memaafkan ya. Dan di situ tadi aku sempat lihat juga memang ada beberapa yang akan berjarak ya. Jadi ketika masalah selesai ya kemungkinan tidak bisa harmoni seperti sebelumnya atau tidak bisa harmoni seperti yang diharapkan. Yang penting tidak bermusuhan ya, itu dulu. Cukup itu dulu ya yang menjadi resolusi atau tujuan kamu dalam jangka pendek. Oke, satu Oracle Advice lagi. Ya, Hidden Depths. Ini memang kaitannya dengan sesuatu yang terpendam ya. Makanya tadi di sini ada Seven of Swords. Ya, kalau misalnya kamu punya luka batin dan selama ini kamu berusaha pendam ya atau kamu tidak ingat-ingat, di sini justru disarankan ya untuk bisa mengangkat itu ke permukaan. Tapi kalau bisa jangan sampai jadi rame, ribut gitu ya. Tapi biarkan itu muncul ke permukaan sehingga nanti akan mengalir ya menuju penyelesaian. Kayak gitu. Untuk karir dan keuangan ya, aku melihatnya ada pergerakan yang positif. Nah, misalnya kamu itu merasa, tapi kayaknya kok aku nggak ngeliat ya, atau aku tuh udah benar-benar lelah gitu ya, kerja udah mati-matian, nabung juga udah rajin, tapi kok uangnya tuh nggak kekumpul. Ya mungkin kamu itu belum menyadari ya, karena mungkin pikiran kamu itu udah tertumpuk dengan segala macam permasalahan, jadi kamu itu melihat segala sesuatunya kurang jelas. Jadi kamu nggak bisa berpikir jernih. Nah, ketika kamu bisa, ini ya, opportunity to forgive, kamu bisa berusaha untuk healing ya, memaafkan segala sesuatunya, maka segala sesuatu yang nggak kelihatan itu nanti akan mencuat ya, akan muncul. Dan di situ kalau segala sesuatunya sudah terbuka kan akan lebih mudah ya untuk melihat masalah, kemudian nanti penyelesaiannya bagaimana gitu ya, ketimbang segala sesuatunya itu dipendam. Oke, Gemini, so sekali lagi ya, pokoknya segala sesuatunya itu biarkan mengalir ya, dan seiring waktu ya kita menjalani sebagai manusia ya melakoni hidup ya. Jadi kepahitan atau kekecewaan ya, ketidakberuntungan, anggap saja itu adalah proses ya, proses hidup. Jadi
Gimana caranya supaya kamu itu bisa lebih ikhlas menerima jalan hidup, kemudian nanti segala sesuatunya akan terurai dengan sendirinya. Oke, so demikian dulu reading untuk Gemini. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.